Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Roma 8 ayat 37. Saya bacakan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dikatakan kita lebih daripada pemenang. Pemenang aja udah luar biasa. Ya, pemenang itu adalah seorang yang dia bisa menyelesaikan satu pertandingan, satu kompetisi. Ya, ada satu perjuangan di sana dan dia bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, itu adalah seorang pemenang. Kalau dikatakan lebih daripada pemenang, wah berarti artinya lebih dahsyat lagi. Termasuk tentunya sukacitanya jauh lebih besar lagi. Ya, berarti ini suatu perkara yang luar biasa bagi hidup kita. Nah, dalam hal apapun dalam kehidupan kita, mungkin masalah, mungkin pergumulan, apapun yang diizinkan untuk kita harus jalani dan kerjakan, lakukan dengan setia. Ingat janji Tuhan bahwa Tuhan menetapkan kita lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi artinya selama kita memegang firman ini, kita pasti menang. Selama kita tidak menyerah. Ya, jadi intinya apa? Kenapa kok ada orang kalah? Karena dia menyerah. Selama kita tidak menyerah, apapun, sesulit apapun, sebesar apapun masalah hidupmu, engkau pasti bisa keluar sebagai pemenang. Ya, karena firman-Nya jelas, kita lebih daripada pemenang. Ya, kalau dikatakan ada masalah, ada bahaya, ada apapun itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi jelas dikatakan, engkau, saudaraku, lebih daripada pemenang. Jadi selama engkau tidak menyerah, maka engkau pasti menang. Tapi masalahnya ada begitu banyak orang yang tidak setia. Ada begitu banyak orang yang menyerah ketika dia sedang menjalani proses itu. Tidak sedikit orang akhirnya putus asa. Tidak sedikit orang akhirnya jadi lemah. Akhirnya orang mulai tawar hati. Orang mulai kehilangan pengharapan. Nah, itulah yang berbahaya. Jadi iblis akan membuat kita mulai berpikir negatif. Padahal firman-Nya jelas, positif. Lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita, oleh Tuhan. Jadi kita lebih dari pemenang oleh Tuhan. Dengan kata lain, ini bukan kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Ya, jadi anugerah Tuhan diberikan untuk memampukan kita melewati setiap masalah, melewati setiap badai kehidupan, dan kita berkemenangan.
Kuncinya apa? Kuncinya jelas. Selama kita tidak menyerah, selama kita tidak mau kalah, artinya selama kita tetap setia, kita lebih daripada pemenang. Kita pasti menang. Ya, yang menjadikan kita kalah adalah diri kita sendiri. Ya, bukan karena kita tidak mampu, bukan karena kita ini istilahnya terlalu besar masalahnya, terlalu sulit masalahnya, bukan. Ya, karena Tuhan bersama kita. Ya, oleh Dia yang mengasihi kita, Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Kalau Dia menjadikan kita lebih dari pemenang, Dia memberi kekuatan, Dia memberikan jalan keluar, Dia memberikan strateginya, Dia memberikan tekniknya, Dia memberikan caranya, sehingga kita bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Jadi setiap problem kehidupan itu selalu ada solusinya. Tidak ada satu perkara diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita tanpa ada solusi. Ya, karena Tuhan menetapkan saudara dan saya lebih daripada pemenang. Mari saya mengajak kita semua, ayo katakan kepada dirimu masing-masing, aku lebih daripada pemenang. Ya, katakan dengan iman. Sehingga ketika aku menghadapi masalahmu yang terlihat besar, seorang pemenang, dia tidak akan menyerah dengan keadaan. Seorang pemenang, dia akan memandang positif bahwa dia bisa. Sekalipun mungkin ya menurut ukuran kita, menurut ukuran manusia itu sulit, menurut ukuran manusia itu berat. Tetapi ingatlah, semua bukan karena gagah dan kuat kita sendiri, tetapi oleh Dia, Yesus Kristus, yang telah mengasihi kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberikan kemampuan, sehingga kita bisa mengatasi semuanya. Dan kita bisa berkemenangan. Mari jemaat dikasih Tuhan, pegang firman Tuhan ini, ya. Katakan kepada dirimu, katakan kepada orang sekitarmu bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sehingga selama kita tidak menyerah, selama kita tidak putus asa, selama kita tidak berhenti dalam proses itu, kita pasti menang. Ya, kuncinya itu kan, percayai janji Tuhan. Pegang, taati, lakukan dengan setia. Maka engkau akan mengalami kuasa firman Tuhan yang membuatmu lebih daripada pemenang. Salam pemenang. Ayo jemaat dikasih Tuhan. Maju terus, semangat terus. Kamu bisa. Kamu lebih daripada pemenang. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang membangkitkan semangat kami bahwa kami memang lebih dari pemenang seperti kata firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau dengar kata orang yang melemahkan kami. Kami nggak mau lihat masalah apapun sebesar apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena Engkau sudah menetapkan kami lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Yesus Kristus. Artinya bukan gagah dan kuat kami, tapi karena Engkau Tuhan yang memberi kekuatan. Dan kami tahu Tuhan, selama kami tidak menyerah, selama kami tidak berhenti, selama kami mau terus berjuang, selama kami tetap percaya, selama kami terus mengandalkan Tuhan, selama kami berjalan dengan Tuhan, kami akan mengalami kemenangan. Bahkan Tuhan sudah nyatakan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, semua oleh anugerah-Mu dan bagi-Mu segala kemuliaan. Terima kasih, kami bersyukur dan serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tetap semangat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.